warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, Ibu presensi dulu ya. Adakah hari ini yang tidak berangkat, anak-anak? Ada? Siapa yang tidak berangkat? Oh, Revan. Ya, Ibu catat ya, dia sakit apa? Oh, demam. Ya, baik. Di cuaca seperti ini, kita harus senantiasa menjaga kondisi anak-anak. Kalau tidak bisa berangkat seperti ini, siapa yang rugi? Kita sendiri tidak bisa ikut belajar. Baik. Hanya Revan saja ya. Ya. Baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mimpin berdoa dulu seperti biasanya. Duduk siap, gerak. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira anak-anak? Kita akan belajar sesuatu yang ada di luar sana, yang jauh di luar sana. Apa kira-kira yang ada jauh di luar sana? Apa? Awan? Bukan, masih jauh lagi. Kita akan belajar mengenai sesuatu. Ibu tunjukkan gambarnya. Ya, ini Ibu. Ya, betul. Pintar gambar planet. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai sistem tata surya, apa aja yang ada di dalam tata surya. Nah, seperti itu. Tapi kali ini Ibu nggak mau menjelaskan secara panjang lebar. Ibu ingin kalian menganalisis apa sih, gimana sih. Nanti Ibu akan menyebutkan fakta-fakta mengenai tata surya, mengenai ruang angkasa. Nah, kalian nanti menganalisis baik berkelompok maupun individu. Baik. Fakta yang pertama. Ini Ibu jelaskan dulu. Jadi, di luar angkasa itu ada banyak planet. Ada berapa? Ada 8. Benar. Ibu sebutkan ya. Ada Merkurius, yang pertama adalah Merkurius, Venus, Bumi yang kita tempati ini, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan satu lagi Neptunus. Nah, gitu ya, ada 8. Dulunya itu ada 9 planet, tapi yang satu itu dieliminasi menjadi sebuah planet karena tidak sesuai dengan ciri-ciri atau kriteria sebuah planet, tidak mencukupi kriteria atau syaratnya. Jadi yang satu itu disisihkan. Dulu namanya Pluto, sekarang sudah tidak ada. Baik, ada 8 planet. 8 planet itu mengelilingi apa? Iya, betul banget, pintar. Mengelilingi matahari. Kenapa bisa mengelilingi matahari? Nah, ini fakta yang pertama. Ke-8 planet tersebut mengelilingi matahari. Nah, mengenai perkelilingan ini, gerakan planet yang mengelilingi matahari, Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu. Jadi, planet itu melakukan 2 gerakan berputar. Yang pertama gerak rotasi, dan yang kedua gerak revolusi. Apa sih gerakan rotasi? Jadi rotasi itu planet yang bentuknya bulat seperti bola itu mengelilingi dirinya, berputar pada porosnya. Jadi berputarnya itu mengelilingi, tidak seperti gangsing yang diputar. Nah, itu seperti itu gerakan berotasi. Jadi dia berputar
terhadap porosnya sendiri. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan berevolusi, yaitu gerakan planet mengelilingi matahari. Jadi selain dia mengelilingi dirinya berputar pada porosnya, dia juga mengelilingi matahari. Jadi sembari dia mengelilingi matahari, si planet ini tetap berputar pada porosnya sendiri. Itu. Nah, setelah tahu ada gerakan revolusi dan gerakan berotasi, Ibu akan menunjukkan sebuah sedikit video untuk gambaran kalian seperti apa sih bentuknya tata surya kita. Baik, tunjukkan. Oke, setelah sedikit pemaparan ini, Ibu minta sekarang berkumpul ke kelompoknya seperti biasanya, seperti kelompok belajar pada kegiatan biasanya. Oke, Ibu akan bagikan soal, hanya 3 soal, tenang aja, oke? Ini kertasnya silakan diambil ya, maju ke depan. Oke. Ibu tunggu, silahkan dianalisis, nanti kita bahas secara bersama-sama, oke? Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan untuk mengerjakan, kalian boleh buka buku sebagai bahan untuk literasi sembari kalian mengeksplor sendiri materinya ya. Nanti Ibu jelaskan kembali, kita koreksi bersama-sama lagi. Oke, tunggu. Nah, sudah 20 menit ya anak-anak. Baik, akan Ibu bahas pertanyaan yang pertama. Apa yang pertama? Kenapa terjadi siang dan malam? Apa jawabannya? Oke, Ibu minta dari kelompok yang pertama dulu ya, karena ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama silakan maju dibacakan terlebih dahulu. Baik. Iya, betul. Ada alasannya, yaitu dikarenakan terjadi gerakan berotasi. Jadi karena gerakan berotasi dan juga berevolusi, planet itu yang mengelilingi matahari dan dia berputar pada porosnya juga. Nah, itu makanya akan terjadi siang dan malam, karena ada bagian yang terkena matahari dan ada bagian yang tidak terkena matahari, dan proses terjadinya siang dan malam itu karena gerakan rotasi, gerakan mengelilingi pada porosnya sendiri tadi. Kalau hanya berevolusi, kira-kira akan terjadi siang dan malam tidak? Tidak, bener banget, pinter. Jadi karena ada gerakan berotasi, jadi terjadi siang dan malam. Seperti itu penjelasannya, bisa dipahami anak-anak? Baik, oke. Sekarang pertanyaan yang kedua ya, silakan dari kelompok 2 membacakan dan menjelaskan. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang akan kita bahas pertanyaan yang kedua. Kenapa setelah kalian membaca yang ada di buku tadi ya, yang ada di buku sudah dijelaskan mengenai ciri-ciri dari masing-masing planet. Nah, kenapa planet yang jauh dari matahari itu suhunya dingin? Kenapa di sana sampai ada yang membeku? Kenapa ya? Baik, yang dijelaskan oleh kelompok 2 sudah betul. Jadi alasannya itu karena semakin jauh dengan sinar matahari dengan matahari, jaraknya semakin jauh, nah itu akan mendapatkan sinar yang semakin sedikit, akan mendapatkan panas yang semakin sedikit, jadinya suhunya akan semakin dingin karena jauh dari sumber kehangatan. Seperti itu, betul sekali. Jadi bumi itu ada di urutan berapa ya?
Iya, pintar. Peringkat, maaf. Ih. Nah, iya, betul. Ada di urutan ketiga. Ya, ketiga ya. Jadi, bumi di urutan ketiga. Terus, setelahnya bumi ada apa? Planet Mars. Kira-kira Mars lebih dingin atau lebih hangat dari bumi? Benar, lebih dingin karena lebih jauh dari matahari. Iya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga yang akan dijawab dari kelompok 3 dan akan juga dijelaskan. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat baik. Nah, pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ya, apakah ada planet lain yang dihuni oleh makhluk hidup? Baik, jawabannya apa dari kelompok 3? Sejauh ini belum ada. Baca dari buku ya? Iya, oke. Terima kasih ya. Jadi, selama ini setelah ada penjelajahan ke luar angkasa, ke ruang angkasa, nah itu masih belum ditemui penghuni di planet lain. Sebabnya apa? Kita lihat dari karakteristik planetnya. Kalau makhluk hidup itu pasti membutuhkan air ya. Jadi tidak semua planet itu mempunyai air. Kalaupun ada airnya itu bisa bersuhu sangat panas. Seperti itu, atau yang jauh dari matahari suhunya sangat dingin hingga airnya membeku, seperti itu. Jadi bumi itu di urutan yang paling pas. Bersyukur kita ada di bumi, seperti itu. Kita udah selesai. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita besok lanjut di subtema selanjutnya. Oke, seperti itu. Tapi sebelumnya Ibu mau mengajak kalian menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan ruang angkasa. Apa ya kira-kira? Kita akan nyanyi lagu Ambilkan Bulanku. Oke, kita tutup dengan lagu ini ya, satu kali bernyanyi. Baik, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanmu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke, sekarang berhubung sudah selesai, kita tutup dengan doa. Sebelumnya Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran hari ini, atau adakah yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Baik, Mas Farid, silahkan. Ya, ada dalam sistem tata surya ini ada tidak hanya bumi, tidak hanya planet bumi, tapi ada 8 planet. Itu kesimpulannya pertama. Kemudian apa? Planet memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda setiap planetnya. Terus, berdasarkan 3 pertanyaan yang Ibu berikan tadi, ya, planet itu bisa berotasi dan berevolusi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kemudian, iya, planet yang semakin jauh dengan matahari akan bersuhu semakin dingin, dan yang semakin dekat akan bersuhu semakin panas. Kemudian yang ketiga, sejauh ini planet yang dihuni adalah bumi. Seperti itu ya kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan doa. Nanti baik, seperti itu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan doa.
nanti kertasnya setelah berdoa dikumpulkan. Sekarang kita berdoa dulu. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.